Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hari ini tepat tanggal 10 Zulhijjah 1447. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil bergema di seluruh jagat, di seluruh antero dunia. Kita merayakan Idul Adha merupakan hari raya kurban, hari pengorbanan karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kesetiaan dan ketaatan beribadah hanya karena Allah, dan hari persaudaraan karena kita diajarkan berbagi kepada sesama. Hari yang sungguh sangat mengenang kisah agung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kisah ini kisah yang sangat mendalam, yang menjadi landasan iman, takwa dan peradaban Islam hingga kekinian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat ke-37, surat As-Saffat, ya, ayatnya ini 102 sampai 107. Begini Allah berfirman di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah menegaskan, maka ketika anak ini sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai putraku, wahai anakku yang kami sayangi, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Quran surat ke-37 surat As-Saffat ayat 102. Dilanjutkan di dalam firman Allah, falamma aslama wa talahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan putranya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih. Ini Quran surat As-Saffat ayatnya ayat yang ke-103. Allah melanjutkan, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Allah melanjutkan, qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini Quran surat As-Saffat pada ayat ke-105. Kemudian Allah pun melanjutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang benar-benar nyata. Quran surat As-Saffat pada ayat ke-106. Lalu dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa fadainahu bizidhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang gemuk dan sangat besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah ini kita memetik 4 hikmah, nilai utama yang menjadi jiwa
berkurban yang berkemajuan di dalam al-Islam. Hikmah yang pertama yaitu keimanan dan ketaatan tanpa syarat. Nabiullah Ibrahim dikenal sebagai Rasul yang hanif, orang yang lurus, gemar selalu kembali pada kebenaran, berpegang teguh kepada tauhid, dan menolak tahayul serta yang berbau unsur kesesatan. Beliau sangat taat bukan karena melihat hasil, melainkan semata-mata karena lillah, karena perintah Allah. Ini adalah fondasi Islam berkemajuan. Beragama itu harus benar, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memurnikan dari segala campuran-campuran dan tambahan-tambahan ibadah, dan berani berijtihad demi kebenaran. Ketaatan Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa iman adalah kekuatan yang sangat dahsyat untuk menggerakkan kemajuan, bukan justru melemahkan dan menghambatnya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu pengorbanan dan keikhlasan. Perintah menyembelih anak tercinta, putra yang disayangi, adalah ujian yang amat sangat terasa berat. Namun Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya sama-sama ikhlas, pasrah dan siap berkorban, karena pengorbanan bukan hanya menyerahkan harta atau hewan, tetapi menyerahkan keinginan diri pribadi, keinginan ego sendiri, dan kepentingan pribadi di atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan makna hakiki kurban mestinya seperti tersirat di dalam Al-Quran, seperti firman Allah, la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakiyana lahumut taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah begini, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya, kepada Allah maksudnya, adalah ketakwaan kita, kamu semua. Demikianlah dia Allah menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada semua orang-orang yang berbuat baik. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, tepatnya pada ayat ke-37. Ini adalah semangat ajaran Islam berkemajuan yang selalu diperjuangkan dan menjadi semangat Muhammadiyah untuk dakwah Islam. Karena ibadah bukan sekedar gerakan fisik, melainkan penyucian hati dan perbuatan nyata yang harus bermanfaat bagi sesama. Kurban berarti berbagi, meratakan rezeki, menghapus jurang kaya dan si miskin, dan mewujudkan keadilan sosial bagi umat manusia. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu kecerdasan dan keterbukaan di dalam hidup. Perhatikan cara Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyampaikan perintah Allah kepada putranya yang ia sayangi. Beliau tidak memaksa, beliau tidak otoriter, melainkan mengajak berdialog. Demikian petikannya, pikirkanlah apa pendapatmu wahai putraku. Kemudian Ismail alaihissalam pun menjawab dengan akhlak yang penuh dengan kedewasaan
dan kesadaran yang tulus. Ini adalah teladan kecerdasan intelektual, komunikasi yang luhur, dan pendidikan yang berbasis akal dan kasih sayang. Islam berkemajuan sangat menghargai akal dan pikiran, ilmu pengetahuan, dialog, dan pendidikan. Kemajuan hanya bisa dicapai jika kita berilmu, berpikir kritis, berwawasan luas, dan mau berdiskusi, bukan suka dan senang memaksakan kehendak atau berpikir sempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang keempat yaitu menjadi semangat rahmatan lil alamin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah yaitu umatan qanitan, pemimpin yang patuh dan patut menjadi teladan terbaik. Beliau membangun bangunan Ka'bah yang menjadi pusat persatuan umat dunia dan mewariskan ajaran damai bagi seluruh warga dunia. Kurban kita hari ini, khususnya kepada para sohibul kurban, ini mengandung hikmah dan harus bermakna sama-sama membawa kebaikan, kedamaian, semangat berbagi, dan meningkatkan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Terima kasih kepada seluruh sohibul kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah. Semoga amal baik kita, perintah Allah untuk berkurban yang diawali dengan fasolli, maka sholatlah, kemudian lalu diperintah berkurbanlah, menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era sekarang, kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga berkorban waktu untuk mengajar, untuk saling tolong menolong, untuk berdakwah, dan untuk mempersatukan umat. Berkorban harta untuk membangun sekolahan-sekolahan, perguruan-perguruan tinggi, boarding school atau pesantren, rumah sakit, klinik-klinik, dan panti asuhan-panti asuhan, dan memberdayakan serta membangun sebuah keniscayaan alam yang indah dan sehat. Berkorban tenaga memajukan bangsa dan kemanusiaan, ini merupakan semangat Islam yang berkemajuan yang digelorakan oleh Muhammadiyah. Berkorban ego demi persatuan dan kerukunan umat manusia, ini pun sudah dicontohkan oleh semangat Islam berkemajuan oleh Muhammadiyah. Nyatanya pimpinan cabang istimewa sudah ada di belahan dunia lain, di negara yang lain, bukan hanya di Indonesia. Ini bukti bahwa Islam berkemajuan adalah umat yang satu, yang tidak mengenal teritorial, tidak mengenal wilayah. Muslim Indonesia, Muslim di seluruh dunia adalah saudara. Jamaah yang berbahagia, Islam berkemajuan mengajarkan kemajuan adalah agama yang hakiki, sedangkan kemunduran adalah bentuk pelanggaran yang betul-betul nyata yang harus kita tolak. Idul Adha adalah momen kita bangkit untuk beriman yang kokoh, berilmu yang luas, beramal yang nyata, bukan hanya sekedar retorika atau omong-omong saja. Dan berjiwa sosial tinggi menjadikan semangat Islam berkemajuan yang menjadi Islam dihormati, disegani oleh umat seluruh dunia. Jadilah umat yang beragama yang benar, berpikiran maju, dan berbakti yang nyata, mewujudkan peradaban yang unggul, beradab dan sejahtera. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya, diangkat derajatnya, dan menjadi rahmat bagi semesta alam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, mari kita perteguhkan tekad kita sesuai dengan semangat Islam berkemajuan yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, berkurban sama dengan kita memiliki ketaatan dan kita mengakui dengan semangat berbagi demi kemanusiaan. Hewan yang kita sembelih akan menjadi wujud patuh tunduk atas perintah Allah. Tetapi jangan lupa, pembagian daging mengutamakan untuk fuqara wal masakin dan tetangga-tetangga kita. Ini adalah wujud kasih sayang dan semangat berbagi. Jangan sampai ibadah kurban hanya menjadi seremonial, ajang ria dan pamer, apalagi untuk berebut daging yang dengan mengedepankan nafsu toma atau serakah, tanpa menyentuh kehidupan masyarakat yang berkekurangan. Sejatinya kurban adalah menghadirkan keadilan, menghadirkan persaudaraan, dan mendatangkan kesejahteraan umat. Kemudian yang selanjutnya, kurban yang berkemajuan memberikan semangat tajdid dan ijtihad, seperti Nabi Ibrahim yang berani menentang tradisi sesat pada zamannya. Kita pun harus semangat, harus mengikuti teladan yang baik ini, harus berani memurnikan agama dari hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak ada tuntunan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan memperbaiki cara beramal agar selalu tetap relevan dan bermanfaat. Karena sejatinya agama ajarannya tidak pernah akan berubah, tetapi cara memahami dan melaksanaannya dan mengamalkannya terus berkembang seiring ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman kekinian. Yang selanjutnya, semangat berkurban berkemajuan ini adalah membangun bangsa sebagai warga negara Indonesia. Kurban kita juga berarti berkontribusi memajukan negeri, menjaga persatuan, berjuang untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Islam berkemajuan meyakini bahwa memajukan bangsa adalah bagian daripada ibadah dan dakwah. Yang selanjutnya, mari semangat berkurban berkemajuan ini kita pun diajarkan menjaga kelestarian alam. Zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Karena kita bila tidak cerdas dan tidak cantik menjaga alam ini, pasti akan datang kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan-tangan nakal kita semua sebagai manusia. Nabi Ibrahim diajarkan untuk tidak merusak bumi. Di dalam berkurban pun kita melakukan dengan cara yang baik, cara-cara yang benar, tidak menggunakan cara-cara yang boros, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kesejahteraan makhluk tidak terlepas dari kelestarian alam ciptaan Allah, karena ini merupakan ajaran dan sunatullah. Mari kita jadikan Idul Adha ini titik balik semakin taat beribadah, semakin luas wawasan, semakin peduli kepada sesama, dan semakin berprestasi di dalam melaksanakan ibadah dan muamalah untuk memajukan umat serta bangsa. Marilah kita berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dengan keyakinan, mintalah kalian langsung kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram taqabbal minna sholiha a'malina waj'al adahiyana qurbatan ilaika wasabilan lirahmatika wa ridwanika. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah waj'alna minal muttaqin wangsur dinaka wa ummataka wa a'izzal islama wal muslimina fi kulli makani wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.